Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan, kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp Gereja. Asariasi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus, dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah online bersama. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Pasti jawabannya luar biasa baik ya. Saya mau mengajak setiap kita untuk hari ini, kita mau bebaskan roh kita mau menari, kita mau berdiri, bertepuk tangan, dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini benar-benar kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Setuju ya? Mari kita buka ibadah dengan doa. Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur. Segala pujian, hormat, pengagungan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Engkau menjaga setiap langkah-langkah kami setiap harinya Tuhan. Engkau menyertai anak-anak kami, Engkau menjagai orang tua kami, Engkau melindungi setiap kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan hari ini kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Engkau yang bertata di atas pujian kami, Raja kami. Ini kami Tuhan memberi dari kasih kami, dari hati kami yang paling dalam, yang sungguh-sungguh untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan Engkau. Dan ketika kami duduk mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menerima rema, kami belajar menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah ibadah online ini dari awal sampai akhir. Dan kami pasti mengalami terobosan lewat ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan, menari buat Tuhan. Haleluya. Di depanku dan tuntunku, di setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, kabar yang ajakku, malah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukku, pujian syukurku Tuhan serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukku, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Di depanku dan tuntunku, di setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, kabar yang rajaku, malah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawa.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Miliki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Puji Tuhan saudara, kita
kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mari kita semua masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh diizinkan untuk ikut bersama-sama memperingati penderitaanmu dan kematianmu di kayu salib, yaitu untuk menebus semua dosa, kesalahan, dan kutuk yang menimpa kami. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini kami melakukan dengan pengertian, yaitu dapat membedakan antara roti dan tubuh Kristus, antara anggur dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, mari angkat roti di tangan kananmu. Angkat roti di tangan kananmu seperti ini, saudara. Saudara semua sudah siap? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memperingati untuk pengorbananmu bagi kami. Hari ini kami menerima dengan iman tubuh Kristus, dan firman-Mu mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, silakan makan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudaraku, siapkan anggur di tangan kananmu, kemudian silahkan mengangkat, saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapa, terima kasih dengan darah-Mu yang tercurah telah menjadi meterai bagi setiap kehidupan kami, dan kami Tuhan berpindah status dari bukan anak-Mu menjadi anak-Mu. Kami terima darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan minum, saudara. Sebab apa? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah Kristus. Engkau menyucikan kami, menguatkan kami, dan membuat kami percaya untuk sekali dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita ada di waktu-waktu yang luar biasa pada kesempatan ini. Temanya masih advance, kemudian subtemanya tetap menjaga kedewasaan, dan hari ini kita akan membahas tema kedewasaan di tengah ancaman atau maturity in the midst of threats. Jadi di tengah-tengah ancaman ini perlu ada banyak kerendahan hati untuk Tuhan boleh intervensi lewat kehidupan setiap kita, saudaraku. Saya ambilkan contoh dari kitab Ester, saudaraku. Di Ester 4 ayat 16, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi setelah mengalami pergumulan yang berat, akhirnya Ester mengambil keputusan yang beresiko kehilangan nyawa demi bangsanya.
atas ancaman untuk pembunuhan massal. Nah, ini ada beberapa garis besar yang perlu kita pahami dulu supaya kita mendapatkan sedikit gambaran, saudaraku, tentang kitab Ester itu sendiri. Jadi garis-garis besar kitab Ester itu yang pertama, itu pemeliharaan Allah dalam penempatan seorang ratu. Di situ ada turut campur tangan Tuhan. Yang kedua, pemeliharaan Allah di tengah-tengah komplotan menentang Mordekai dan orang Yahudi. Saudaraku bisa lihat di pasal 2 sampai dengan 4. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan Allah dalam membebaskan umatnya. Saudara bisa temukan di pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-9. Kemudian yang keempat, pemeliharaan Allah dalam kenaikan pangkat Mordekai. Itu di pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 3, Mordekai mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan dengan apa yang dia tabur selama ini. Latar belakang dari semua ini, saudara, kita akan lihat beberapa poin di sini. Setelah kerajaan Babel direbut dan diganti oleh kerajaan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi, pusat pemerintahan bagi orang Yahudi buangan berpindah ke Persia. Ibu kotanya Susan menjadi latar belakang kisah Ester. Pada masa pemerintahan Ahasiweros, itu nama Ibrani, atau Kahayarsan, itu nama Persia, atau Xerxes, itu nama Yunani. Nah, memerintah pada tahun 483 sampai dengan 473 sebelum Masehi. Dari pemerintahannya itu saudaraku temukan di pasal 1 ayat yang ketiga, pasal 3 ayat yang ke-7. Dengan sebagian besar peristiwa terjadi tahun 473 sebelum Masehi. Ester menjadi ratu Persia pada tahun 478 sebelum Masehi. Ini di pasal yang kedua 16 dan 17. Ancaman. Ester 4 ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Kalau orang Yahudi ini tanda berkabung. Lalu memakai kain kabung dan abu. Abu biasanya ditaruh di atas kepalanya. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ini menarik perhatian banyak orang. Ester 4 ayat yang ketiga. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan orang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ester 4 ayat 4, ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Jadi saudaraku, ada latar belakang, ada seorang yang bernama Haman. Waktu itu ketika melihat Mordekai, dia lewat, Mordekai tidak hormat. Dari situ dia tersinggung berat. Dari situ dia merasa tidak bahagia. Dan dari situ dia akan mencoba mencari upaya bagaimana untuk menyingkirkan Mordekai. Lalu dicari tahu siapa Mordekai. Ditemukan data ternyata Mordekai itu orang Yahudi. Kekesalannya tidak hanya pada Mordekai, kekesalannya kepada seluruh orang Yahudi. Seluruh orang Yahudi akan dipunahkan, tetapi dengan permainan yang cantik, saudaraku. Jadi dengan cara bagaimana dia menyusun undang-undang. Undang-undang itu tidak hanya membatasi orang Yahudi, tapi akan memusnahkan semua orang Yahudi. Dan undang-undang itu sudah dikabarkan, sudah diberitakan. Seperti ayat yang ketiga di Ester 4 tadi kita membacanya, saudaraku. Bukankah yang seperti ini merupakan ancaman? Bukankah yang seperti ini membuat orang tidak nyaman lagi, membuat orang terintimidasi, terancam, dan tidak main-main ancamannya adalah seluruh keturunan Yahudi akan dipunahkan, saudaraku. Itu sebabnya Mordekai
meresponi ini sebagai sesuatu yang serius, dia mengenakan kain kabung, kemudian dia berjalan ke sepanjang kota, dia melolong-lolong menyatakan sesuatu yang sedih, perkabungan yang luar biasa, dan suara itu tentu suara yang menyayat, saudaraku. Nah, pelajaran tentang kedewasaan, kita akan belajar, saudaraku, tentang kedewasaan di sini. Yang pertama, langkah pertama yang diambil seorang dewasa itu mungkin sendirian dan beresiko besar. Sendirian, beresiko besar. Mordekai sebagai contoh, tapi Esther juga contoh yang lain. Yang kedua, Tuhan bekerja di belakang layar. Setiap kali Anda bertindak berdasarkan firman-Nya, Tuhan pasti membackup setiap orang yang bertindak atas dasar firman-Nya. Yang ketiga, setiap orang dewasa membutuhkan mentor. Yang keempat, orang dewasa yang hebat bertindak atas nama rakyatnya atau orang banyak yang dipimpinnya dan melayani mereka. Yang kelima, waktu adalah segalanya. Kita akan lihat satu persatu, saudaraku. Poin yang pertama, sendirian dan beresiko besar. Esther 4 ayat yang ke-10. Akan tetapi Esther menyuruh Hattah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi Esther memberikan data, memberikan fakta. Ini loh peraturan di kerajaan itu seperti ini, di kerajaan Persia itu seperti ini. Kalau aku menghadap dan raja tidak mengulurkan tongkat emas, maka aku pasti mati. Itu yang disampaikan oleh Esther. Itu poin-poin yang pertama, saudaraku. Nah, kemudian Mordekai pada kisah ini, saudaraku, Mordekai menjawab, Esther, kalau kamu tidak mau melakukan pun, Tuhan pasti bisa mengirimkan pertolongan di luar kamu. Dan jangan kamu pikir, karena kamu di istana, kamu tidak akan terdampak dengan undang-undang ini. Dan biarlah pada saat ini, ayo siapkan dirimu. Maka di ayat yang tadi dikatakan, yang pendahuluan yang kita bahas tadi, saudaraku, Esther meminta dukungan seluruh rakyat untuk berdoa dan berpuasa. Dan karena dia sendiri yang harus menghadapi raja atau menghadap raja, dan resikonya adalah hukuman mati. Nah, ini tentu ancaman, ini situasi yang tidak mudah dan diperhadapkan kepada Esther. Kemudian yang kedua, bertindak berdasarkan firman-Nya. Di beberapa ayat yang lain ada contoh, saudaraku, Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya ada faktor puasanya juga, ada faktor doanya. Esther 4 ayat 16 yang tadi di awal kita baca, saya mau kutip ulang kembali. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, ibu kota negeri Persia pada waktu, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun. Dia tidak hanya menyuruh, tapi dia dan dayang-dayangnya akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi dia sudah bertekad, dia sudah berserah bahwa ya tidak apa-apa. Karena itulah resiko bagi seorang yang memiliki kedewasaan atau bagi seorang yang dipercayakan untuk memimpin, yang dipercayakan menjadi seorang ratu pendamping dari raja, dan dia berani mengambil resiko itu. Kita bandingkan dengan Nehemia 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, berita apa, saudaraku? Ternyata kota Yerusalem temboknya telah runtuh. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Lalu apa yang dia lakukan? Aku berpuasa
dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudaraku, kalau hari-hari ini banyak orang yang begitu semangat dan begitu mau membayar harga untuk menyisihkan waktu untuk berdoa dan berpuasa, apakah lewat media apapun yang digunakan, saudaraku, kita bisa berdoa, kita berdiri untuk kota kita berdiri untuk wilayah yang lebih luas, kita berdiri untuk bangsa kita, dan kita juga membela seluruh negara yang mengalami pandemi ini. Saya percaya Tuhan beracara, saudara. Puji Tuhan, bertindak berdasarkan firman-Nya. Kita tidak bertindak atas sekedar feeling kita, atas sekedar pengalaman kita, tetapi atas dasar firman Tuhan. Yang ketiga, ternyata saudaraku, seorang dewasa, apalagi seorang pemimpin, itu membutuhkan mentor juga, saudaraku. Ester 4 ayat 14, ini yang dikatakan oleh Mordekai, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang-orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai berani menyatakan itu kepada Ester, kepada Ester, supaya Ester menyadari inilah waktunya, inilah timingnya, atau inilah kairosnya. Pertaruhan sih memang, pertaruhan antara hidup dan mati. Tetapi kalau ini bisa dilalui, pasti ada sesuatu yang memang Tuhan kerjakan dan Tuhan ingin lakukan untuk Ester berani ambil bagian di dalam tanggung jawab ini. Kita lihat Mordekai sebagai mentor yang baik bagi Ester. Tuhan juga memberikan kehormatan kepada Mordekai dengan apa yang dia lakukan. Saudara, kalau di dalam jabatan-jabatan di gereja ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada pengajar, ada penginjil, saudara. Maka itu semua digunakan untuk menumbuhkan, membangun gereja Tuhan. Maka beberapa contoh di bagian ini antara Mordekai dan Ester merupakan bagian yang saling melengkapi. Dan saya percaya di sini Tuhan sudah menempatkan orang-orang di posisinya memang untuk melindungi umatnya. Tetapi tetap harus ada tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil keputusan walaupun dirinya menghadapi ancaman antara hidup dan mati. Ester 10 ayat 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Haleluya. Jadi menjadi mentor, yang dimentor pasti mendapat juara, mendapat hadiah, mendapat reward, tetapi mentornya juga dapat reward. Jadi kalau di dalam Tuhan itu semua ada bagiannya dan semua mendapatkan rewardnya, saudara. Yang keempat, bertindak atas nama rakyat dan menjadi pelayan, posisinya menjadi pelayan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ester 4 ayat 16 bagian terakhir, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Aku ini pelayan. Aku ini melayani bangsaku. Jadi demi bangsaku kalau aku mau mati, biarlah aku mati. Wow, ini Ester 4 ayat yang 16 bagian yang terakhir tadi, saudara. Itu bagian yang keempat. Memang hidup untuk melayani. Yesus juga mati untuk umatnya, untuk saudara dan saya, dan untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang kelima, ujian waktu, saudara. Ujian waktu. Pastikan bahwa setiap keputusan yang Anda buat itu merupakan ujian waktu. Untuk membantu menentukan apakah ini saat yang tepat untuk memanfaatkan peluang, pertimbangkanlah hal-hal berikut ini, saudaraku. 51, kebutuhan di sekitar kita, di sekitarmu. Yang kedua, peluang di sekitarmu. Yang ketiga, pemberi pengaruh di belakangmu. Kemudian yang
keempat, keberhasilan di bawah saudara. Dan yang kelima, keberanian di dalam dirimu. Saudaraku, kita akan lihat satu-satu bagian per bagian ini. Bagian 51, kebutuhan di sekitarmu. Nah, jika Anda memperhatikan kebutuhan dasar orang-orang di sekitar Anda akan selalu memiliki waktu yang tepat untuk memimpin. Ada take and give, saudara. Kemudian Esther memahami kebutuhan orang-orangnya. Kebutuhannya apa? Ini perlu, ini kita semua ditolong. Kalau enggak kita semua akan mati. Tapi siapa yang ada channel-channel di sana? Oh ada. Ada Esther, ada Ratu Esther. Esther yang tadinya bukan siapa-siapa, keponakan dari Mordekai, kemudian dibawa untuk masuk dalam kerajaan Ahasiweros karena Tuhan telah memecat Ratu Wasti. Dan ini peluang dibuka untuk Esther masuk ke sana. Dan untuk jadi ratu nggak gampang, saudaraku. Ada proses yang demikian panjang. Ada 6 bulan dia harus mengalami proses yang membatasi dirinya, yang membatasi hidupnya. Tetapi dari pembatasan itu membuat dia makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Sehingga dia mempunyai wawasan yang lebih luas. Dia mempunyai cara pergaulan yang lebih baik, lebih sopan, lebih teratur, lebih terarah. Karena proses pelatihan yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan Esther memahami tidak hanya apa yang mereka butuhkan, tetapi juga apa yang mereka butuhkan dari diri Esther sendiri. Jadi apa yang dari seorang Esther ini yang harus dipertaruhkan untuk orang banyak ini. Yang berikutnya, jadikan ini menjadi sentuhan yang memenuhi kebutuhan mereka, saudara. Yang kemudian tanyakan terus-menerus bagaimana suasana hati mereka. Apa yang ingin mereka capai. Apa yang mereka butuhkan dari saya. Saya adalah orang dewasa dari mereka atau yang memimpin mereka. Puji Tuhan, ini kebutuhan di sekitar saudaraku. Yang kedua, peluang di depan. Saudara dan saya menemukan peluang matang hanya dengan mencarinya. Kalau kita nggak pernah mencari, kita nggak menemukan, saudaraku. Di awal kepemimpinan Esther, Mordekai melakukan banyak hal dalam tanda petik olahraga, saudara. Misalnya sepak bola. Sepak bola dengan 11 pemain, ada penjaga gawangnya, ada back di depannya yang di sayap, ada yang di tengah satu, ada penyerang yang di depan. Masing-masing ada fungsinya. Dan semua bisa diatur sesuai dengan fungsi, lalu lahirlah namanya strategi, diatur semuanya. Nah itu di dalam hal ini, di dalam konteks ini, Mordekai yang berfungsi untuk mengatur, memikirkan segala sesuatu, supaya ini nanti menjadi sebuah permainan yang indah, permainan yang cantik, yang Tuhan ada di dalamnya. Dan Mordekai bersedia dipakai menjadi bagian dari tim ini. Esther pun juga demikian. Dia memberitahu Esther setiap kali Mordekai melihat sedikit kesempatan, dikomunikasikan kepada Esther. Esther belajar dari wawasan Mordekai dan kemudian mengetahui waktu yang tepat, timingnya, saudaraku, untuk menginformasikan tindakan Mordekai kepada raja. Semua info disampaikan, tidak ada info yang terlewat. Ketika saudara dan saya meluangkan waktu untuk melihat peluang emas, peluang itu mulai nampak. Ketika Anda dan saya meluangkan waktu, take a time, saudaraku, untuk melihat opportunity itu, melihat peluang emas itu, peluang itu mulai nampak. Ya. Jadi poin 52 berbicara tentang peluang di depan. Yang ketiga, pemberi pengaruh di belakang. Ada orang-orang yang memberikan pengaruh di belakang, saudaraku. Esther sangat menghargai pendapat Mordekai, sehingga dia memastikan pendapat Mordekai ada di sisinya selama masa pemerintahannya. Sebelum Anda membuat keputusan penting, tanyakan kepada influencer utama Anda. Siapa orang-orang yang berpengaruh
di dekat Anda apa yang mereka rasakan. Itu penting, saudaraku. Amsal mengatakan di dalam banyak penasihat ada rasa aman. Apakah mereka melihat kesempatan yang sama dengan yang kita lihat, yang saudara dan saya lihat waktu kita memimpin, saudaraku? Apakah mereka membedakan waktu yang sama? Ketika mencoba untuk melihat waktu yang tepat untuk mengambil tindakan, saudara dan saya harus mendapat umpan balik dari orang-orang kunci Anda dan saya, saudara. Kita semua diberikan orang-orang kunci di dalam mengelola, di dalam melakukan, di dalam memimpin, apapun di dalam pelayanan rohanimu, dalam kehidupanmu, di dalam tugas-tugas keseharianmu, saudara. Ya. Jadi pemberi pengaruh di belakang. Temukan itu, saudara. 5-4, saudaraku, keberhasilan di bawah kita, di bawah saudara dan di bawah saya. Pengalaman menyediakan nasihat-nasihat yang praktis, nasihat-nasihat yang praktis. Ambil beberapa menit untuk mengingat kesuksesan Anda beberapa waktu yang lalu, itu bisa menjadi nasihat-nasihat yang praktis. Kemudian apakah saudara dan saya pernah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya? Dalam kasusnya Esther ya memang belum, begitu kan? Tapi ini pertanyaan yang menolong kita. Apakah masuk akal untuk mengharapkan hasil yang sama dari keputusan ini? Mordekai telah meyakinkan Esther tentang waktu yang tepat untuk mendekati raja. Keberhasilan dalam kejadian itu memberinya keyakinan akan masa depan. Dan tidak lama kemudian, Esther telah mendapatkan begitu banyak pengaruh dengan raja. Sehingga raja itu meminta nasihat Esther, saudaraku. Jadi ada keberhasilan di bawah kita di tempo-tempo dulu, itu perlu kita renungkan. Tidak mutlak itu akan menjadi bagian untuk kita lakukan, saudara. Tetapi sekurang-kurangnya itu akan membawa kita ketika kita bertindak dengan hati-hati. Walaupun dengan tetap memiliki keberanian. Yang 5, saudara. Keberanian di dalam kita, keberanian di dalam saudara dan saya. Kepemimpinan membutuhkan keberanian-keberanian untuk mengambil resiko. Orang dewasa perlu memiliki ini, saudaraku. Karena kalau dia tidak pernah ada keberanian, dia tidak pernah punya pengalaman. Dan tidak pernah dia menaik grade, saudaraku, naik tingkat di dalam hal kedewasaannya. Atau untuk mempertahankan kedewasaan yang sudah dia capai. Mengambil resiko untuk meraih dan untuk menempatkan diri kita, saudara dan saya, pada garis untuk meraih sebuah kesempatan. Kata keberanian berasal dari kata Perancis yang berarti hati, saudaraku. Hati. Memanfaatkan kesempatan pada waktu yang tepat membutuhkan hati. Kita hidup ini harus dengan hati, jangan sampai kita kehilangan hati. Esther menunjukkan keberanian yang luar biasa dari waktu ke waktu. Dibutuhkan hati yang besar untuk berdiri di hadapan raja. Ketakutan mencoba membuatnya mundur. Oh, peraturannya seperti ini. Kalau enggak dipanggil, aku menghadap bisa mati. Jadi membuatnya mundur. Dan ketakutan juga akan berusaha menguasai saudara dan saya. Tetapi para pemimpin, para orang dewasa yang baik memahami bahwa peluang matang tidak pernah datang tanpa rasa takut, saudara. Perhatikan, peluang matang tidak pernah datang tanpa rasa takut. Jadi mereka terus maju meskipun sempat ragu-ragu. Haleluya. Saudaraku, kita masuk di dalam perenungan. Apa yang perlu kita renungkan untuk saat ini? Esther dan hukum waktu yang meliputi kegalauan,
Ya iyalah saudaraku, menyangkut hidup dan mati. Ketakutan wajar. Keraguan, ya kalau rajanya berkenan, kalau tidak. Melangkah keluar dari zona nyaman, ini merupakan keputusan yang harus dilakukan. Melangkah keluar dari zona nyaman dan berserah total. Kalau aku mati, biarlah mati, tapi kalau aku hidup, berarti ini perkenanan Raja dan ini peluang matang yang aku peroleh. Sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Dia tetap maju karena dia pegang kebenaran. Apa yang bisa kita terapkan, saudara? Apakah pernah kita temui seseorang yang meraih kemenangan tanpa melewati rasa takut dan keraguan, saudaraku? Saya tidak terlalu yakin dengan ini. Kalau ada, saudaraku, maksud saya gitu. Tapi ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kapan memimpin itu sama pentingnya dengan apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Jadi memimpin itu berbicara tentang orang dewasa yang tahu pentingnya untuk mengambil keputusan apa yang akan dilakukan dan kemana harus pergi. Itu bagian dari aplikasi. Kita masuk di dalam kesimpulan, saudara. Kita masuk dalam kesimpulan, membaca situasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan tidak cukup untuk membuat saudara dan saya sukses dalam mempertahankan kedewasaan. Hanya tindakan yang tepat pada waktu yang tepat yang akan membawa keberhasilan. Di luar itu harganya terlalu mahal. Saya ulangi, saudaraku, untuk kesimpulan. Membaca situasi dan mengetahui apa yang harus dilakukan tidak cukup untuk membuat saudara dan saya sukses dalam mempertahankan kedewasaan. Hanya tindakan yang tepat pada waktu yang tepat yang akan membawa keberhasilan. Di luar itu harganya terlalu mahal. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan ini yang membuat setiap anak-anak-Mu terus mempertahankan kedewasaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, buka hatimu dan angkat tanganmu. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.